Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania Ajeng Winda, NPM 1619002361 dari kelas S1 Farmasi A kelompok B, Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas responsif praktikum kimia organik dengan materi hidrokarbon. And now, let's go to this video. Terima kasih telah klik video ini. Percobaan 2. Hidrokarbon. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu mahasiswa dapat memahami sifat-sifat dari hidrokarbon. 2. Mahasiswa mampu memahami reaktivitas dari berbagai jenis hidrokarbon. Ada alifatik, aromatik, dan siklik. Hidrokarbon adalah suatu senyawa yang terdiri dari atom H, yaitu hidrogen, dan atom C, yaitu karbon. Senyawa hidrokarbon dibagi menjadi dua, yaitu senyawa alifatik dan senyawa siklik. Senyawa alifatik memiliki rantai panjang. Dan rantai panjang itu ada rantai panjang jenuh dan rantai panjang tak jenuh. Yang tak jenuh yaitu berupa ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3, sedangkan rantai panjang hidrokarbon jenuh adalah ikatan rangkap 1. Karbon siklik yaitu senyawa berbentuk cincin, terdapat senyawa siklik dan terdapat senyawa aromatik. Rangkap 1 disebut alkana, ikatan rangkap 2 disebut alkena, ikatan rangkap 3 disebut alkuna. Alat dan bahan pada praktikum kali ini pertama adalah alat yang pertama kita menggunakan tabung reaksi, menggunakan pipet tetes, kemudian korek api, dan kaca arloji. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu N-heksana, sikloheksana, toluena, senyawa tidak diketahui etanol, senyawa tidak diketahui asam asetil salisilat, senyawa tidak diketahui propanol, dan senyawa tidak diketahui asam asetat. Untuk pengujian sifat fisik hidrokarbon, pertama-tama kita siapkan alat dan bahan, kemudian siapkan 7 tabung reaksi, dan tiap-tiap tabung reaksi diisi oleh masing-masing sampel. Kemudian berikan 5 tetes aquades, lalu amati dan catat hasil reaksi dari penambahan sampel dengan 5 tetes aquades. Untuk yang kedua yaitu uji kelarutan dan densitas dalam ligoin. Pertama-tama siapkan alat dan bahan, kemudian siapkan 7 tabung reaksi, kemudian masukkan sampel ke dalam tiap-tiap tabung reaksi dan berikan 5 tetes ligoin. Amati terjadinya pemisahan larutan, yaitu terdapat fase atas dan fase bawah. Kemudian setelah diamati perubahan tersebut, kita menggojok larutan sampel dengan larutan ligoin tersebut. Kemudian amati apa yang terjadi setelah dilakukan penggojokan dan yang terjadi sebelum penggojokan. Pengujian kedua yaitu pengujian sifat kimia hidrokarbon. Pengujian sifat kimia hidrokarbon terdapat berbagai macam pengujian. Yang pertama adalah uji pembakaran. Pertama yaitu siapkan alat dan bahan, kemudian siapkan 7 cawan penguap. Dari masing-masing cawan penguap diisi larutan sampel. Kemudian cawan penguap yang berisi larutan sampel tersebut dibakar dengan korek api. Amati hasil dari pembakaran tersebut. Bagaimana kondisi apinya, bagaimana kondisi cawan penguapnya, kemudian terdapat asap atau tidak, dan terdapat residu atau tidak pada cawan penguap. Pengujian kedua pada sifat kimia hidrokarbon yaitu uji bromin. Disiapkan alat dan bahan, kemudian disiapkan 7 tabung reaksi, kemudian masing-masing tabung reaksi dimasukkan sampel. Kemudian teteskan 5 tetes larutan bromin 1% dan amati hasil yang terjadi pada reaksi tersebut. Uji selanjutnya yaitu uji KMNO4. Disiapkan 7 tabung reaksi, kemudian tiap-tiap tabung reaksi dimasuki sampel, kemudian ditambahkan
demi 1 tetes larutan KMNO4 1%. Amati perubahan yang terjadi ketika diamati 1 tetes, apakah ada reaksi yang terjadi hingga tetes-tetes berikutnya, sampai terdapat perubahan warna pada uji sampel. Selanjutnya yaitu uji dengan H2SO4. Pertama, disiapkan alat tambahan, disiapkan 7 tabung reaksi, kemudian tiap-tiap tabung reaksi dimasuki sampel. Setelah itu berikan 2-5 tetes larutan H2SO4 pekat. Amati perubahan yang terjadi. Pada pengujian kali ini, tabung reaksi boleh dipegang untuk menentukan suhu dari larutan sampel yang diberi H2SO4. Apakah terjadi perubahan suhu, apakah tetap pada suhu yang sama, ataukah terasa panas atau hangat. Reaksi tersebut menunjukkan adanya hidrokarbon pada sampel yang kita uji. Sampel pertama yaitu N-heksana dengan rumus kimia. Ketika N-heksana dilarutkan dengan 5 tetes aqueous, larutan yang dihasilkan pada pengujian tersebut yaitu larutan bening. Kemudian ketika N-heksana dilarutkan dengan larutan ligoin 5 tetes, pada larutan tersebut membentuk 2 fase, yaitu dengan fase N-heksana di atas dan ligoin di bawah dengan warna larutan yaitu kuning. Dan sikloheksana dengan rumus kimia C6H12. Terdapat larutan kuning bening dengan sebelum penggocokan terdapat fase densitas yaitu dengan sikloheksananya di atas dan aqueousnya terdapat pada fase bawah. Kemudian ketika dilakukan uji dengan ligokain yaitu dapat hasil yang tidak larut dan densitas yang sangat jelas dengan sikloheksana berada di atas dan ligokain terdapat di bawah. Sampel yang ketiga yaitu toluena dengan rumus kimia C7H8. Pada saat meneteskan 5 tetes aqueous, terjadilah larutan bening dengan toluena di atas dan aqueous di bawah. Tapi setelah pembujukan, larutan tersebut menyampur sehingga membentuk fase minyak. Toluena diteteskan dengan larutan ligoin, maka yang dihasilkan adalah larutan kuning sangat keruh, yang menunjukkan terjadinya reaksi antara toluena dengan ligoin. Kemudian adalah sampel A sampai D, yaitu sampel yang tidak diketahui. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu senyawa N-heksana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh, kemudian senyawa sikloheksana termasuk ke dalam hidrokarbon nonpolar, masuk dalam golongan hidrokarbon tak jenuh, dan toluena termasuk pada golongan hidrokarbon aromatik. Kemudian etanol merupakan senyawa polar dengan golongan hidrokarbon aromatik. Selanjutnya yaitu asam asetat merupakan senyawa polar dengan golongan hidrokarbon aromatik. Propanol merupakan senyawa polar dengan golongan hidrokarbon aromatik. Kemudian sampel terakhir adalah sampel asam asetil salisilat yang merupakan senyawa nonpolar dengan golongan hidrokarbon tak jenuh. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.